Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai, terlebih dahulu ketua kelas untuk menyiapkan kondisi kelasnya. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, itu karya desain. Ya, mungkin sebelum Bapak mulai, hari ini hadir semua? Hadir Pak. Hadir. Oke, saya Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal 27 Bapak. Abel? Hadir. Abdal? Hadir Pak. Ahmad Sakiri? Hadir Pak. Alip? Hadir Pak. Alipia? Alipia ada? Masuk Pak. Ada keterangan? Izin. Sakit apa izin? Sakit ya Pak. Sakit. Oke, sakit. Arwansa? Hadir. Ananda? Hadir Pak. Alifa? Hadir. Sinta? Hadir. Dimas? Hadir. Dimas Aditya? Hadir Pak. Dinda? Dinda? Sakit. Sakit. Fajar? Hadir. Fahrin? Hadir. Fariska? Hadir, Pak. Hanifah? Apa Pak? Izin. Izin. Kezia? Hadir. Labib? Hadir. Melisa? Hadir. Nesila? Hadir. Muhammad Dermawan? Hadir. Muhammad Fadil? Hadir Pak. Fahri? Hadir. Aukasa? Hadir. Muhammad Raihan? Hadir. Nur? Safala? Hadir. Aisyah? Hadir. Rangga? Hadir Pak. Renata? Hadir, Pak. Lisha? Salwa? Dua, Pak. Hadir. Sulaiman? Tidak ada kedengaran Pak. Syafiq? Hadir. Tengku? Saya. Oke. Ada yang tahu tentang karya desain? Apa tuh Pak? Ada yang tahu karya desain? Enggak. Oke. Kalau di sini Bapak menjelaskan visual videografi ya, dengan istilahnya penggabungan antara desain. Ya. Jadi di situ apa arti teknis aplikasi Jadi videografi itu teknis aplikasi editing yang saran kamera atau era digital. Seperti apa? Kalian bisa lihat di situ seperti iklan ya. Iklan itu modelnya apa aja yang kamu tahu? Iklan TV, Pak. Iklan misalkan produk. Iklan produk itu apa saja? Kanan Pak. Makanan, bersama Minuman. minuman. Ya. Kalau misalkan di situ ada iklan promosi, iklan, nah itu termasuk adalah suatu videografi. Ya, di mana videografi itu menghubungkan antara gerakan dengan visual atau juga di situ disebut namanya suara. Ya. Nah di situ terus ada namanya di situ ada namanya desain. Nah kalian yang kelas 10 itu kan sudah belajar desain ya, yang mana layout, yang mana itu logo, yang mana itu poster. Nah itu adalah bagian untuk mempromosikan suatu iklan. Ya itu salah satunya. Jadi lebih linear itu adalah video itu adalah menggabungkan antara gambar dengan suara dan visual. Oke, bisa dipahami di sini? Oke. Nah, teknik dasar videografi itu ada teknis pengambilan gambar. Nah, pengambilan gambar yang Bapak ajarkan, pengambilan gambar apa saja? Oke. Sapala? Iya.
Pengambilan gambar yang pernah dia ajarkan apa? Pengambilan gambar kayak angle-angle-nya gitu Bapak waktu Ya. itu ngajarinnya. Kayak high angle, low angle, frog eye. Pengambilan gambar itu tergantung dari bentuk manusia atau objeknya ya. Ya, di situ ada angle, walk angle, nah, terus teknik zoom, nah frame, nah teknik pengambilan switch shotnya atau juga pengambilan sudut angle. Nah di sini ada istilahnya. Nah, ya. Terus ada namanya video komunikasi visual. Nah, ada namanya video jurnalistik, ada video biografi, dan ada video training, dan ada video dokumentasi acara, dan ada dokumenter, dan ada video tutorial, dan ada video promosi. Yang kita lakukan kemarin itu kita video tentang apa? Promosi yang berhubungan dengan dokumenter dan sinematik. Nah, itu adalah suatu gabungan antara video, ya, antara berhubungan dengan dokumenter. Nah, dokumenter acara. Nah, kemarin itu kan kalian kasih tugas itu ada namanya berinteraksi dengan pembeli ya. Nah, pembeli itu kamu wawancarai kan? Itu termasuk adalah dokumenter acaranya. Nah, dokumenternya adalah video yang berhubungan untuk kalian mempromosikan suatu produk yang kemarin yang Bapak kasih tugas ya. Di sini ada video promosi ya. Dokumenter adalah berhubungan dengan di situ berhubungan dengan sinematiknya ya. Itu salah satunya. Nah, yang kemarin Bapak kasih tugasnya sudah selesai? Sudah. Nah, oke, ntar dipresentasikan ya hasil videonya ya. Oke, kita lanjut ke proses produksi video. Nah, di sini adalah atributnya, di mana di sini ada kamera BC. Nah, di sini adalah untuk membuat suatu cerita atau juga membuat suatu produk prosesnya ya. Di sini, ini adalah alat, ini adalah aplikasinya. Yang disebut ini adalah hub, perangkatnya, ini adalah softwarenya. Ya. Terus di sini banyak lagi presentasi video. Ya. Presentasi video itu biasanya mengambil ide. Nah, kalau misalkan di situ kalian melihat suatu komunikasi ide atau gagasan untuk memperkenalkan produk atau cara kerjanya. Nah, perlu nggak kalau kita buat video perlu ide nggak? Perlu nggak? Nah, karena kalau misalkan kita buat video, kalau kita nggak ada ide, otomatis video itu tidak berjalan atau ya tidak terkonteks ya, atau juga tidak menjadi jalannya juga program pembuatan videonya itu menjadi tidak teratur. Itu salah satunya. Kedua itu dibuat melalui proses perekaman gambar suara menata urutan. Nah, jadi kalau misalkan ada namanya audio dan visual. Nah, audio visual itu antar penggabungan. Misalkan contoh, kalian buat video perkenalan promosi. Apakah video doang? Apa menggunakan suara juga? Dua-duanya. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan suara, otomatis konteks suaranya tidak ada, hanya liputan atau gambar saja. Itu tidak bagus. Karena harus ada perpaduan antara gambar dan suara. Nah, urutan adalah naskah scene-nya, ya. Itu salah satunya. Ketiga adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasi ide atau gagasan. Nah, ide dan gagasan itu sangat berhubungan supaya suatu cerita atau video yang diproses menjadi lebih menarik. Keempat adalah memukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya orang membuat ide itu sesuai dengan pengalaman ya. Yang kita lihat yang sehari-hari timbul ke imajinasi kalian, lalu diutarakan gagasannya seperti apa, itu menjadi daya pikir atau daya ide yang menarik. Nah, ide itu sangat mahal sekali ya, karena orang mempunyai ide berbeda-beda. Orang mempunyai suatu proses pikiran itu pasti berbeda-beda. Makanya ide itu mahal ya. Itu salah satunya. Nah, oke. Proses produksi video. Nah, langkah-langkahnya
Kalian harus tahu urutannya, pra produksi, produksi dan pasca produksi. Pra produksi, ada yang tahu? Ayo. Yang dilakukan sebelum proses produksi kayak membuat alur ceritanya. Oke. Terus ada lagi nambahin? Ada yang nambahin? Storyboardnya Pak. Arwansa, ada yang mau nambahin? Kayak membuat ini brand guide kalau mau kayak logo gitu. Oke. Terus Dimas, ada yang nambahin? Dimas Budi. Ayo. Apa Dimas Budi? Lancar pak. Oke. Jadi praproduksi itu adalah suatu yang sifatnya untuk satu timnya, bentuk timnya, posisinya, jabatannya. Dia sebagai naskahnya siapa, dia sebagai kameranya siapa, dia sebagai artistiknya siapa. Nah, lalu pas itu adalah alatnya. Alatnya apa saja yang dibutuhkan. Nah, ketiga adalah lokasinya. Lokasi mau syuting di mana? Nah, lokasi yang syuting mana? Kalau misalkan kemarin kita buat suatu iklan minuman, berarti lokasi syutingnya misalkan buat bahan-bahannya di mana? Itu harus lengkap. Lalu storyboardnya, ya, terusnya pas sudah semua terbentuk, lalu di sini adalah produksinya. Produksi apa? Pembuatannya. Kita syutingnya di mana? Ya. Jadi di situ praproduksi udah lengkap, artistiknya udah lengkap, timnya kita udah lengkap, terus storyboardnya sudah lengkap, naskahnya sudah lengkap, nah lokasinya sudah lengkap, lalu kita alatnya sudah lengkap, lalu di situ produksinya, ya produksinya syutingnya di mana? Gitu. Lalu pas sudah produksinya, lalu kemana lagi? Pasca produksi, di rendernya menjadi video. Oke, bisa dipahamin di sini? Oke, kita lihat di sini urutan-urutannya. Nah, praproduksi itu ya kembangkan ide. Nah, tadi Bapak bilang sebelumnya di slide sebelumnya itu ada mengembangkan ide, tema, sinopsisnya, naskah, skripnya, storyboardnya. Lalu di situ penyimpanan peralatannya, perekaman gambarnya, perekaman suaranya, editingnya. Lalu di situ adalah SDM-nya atau lokasinya, atau menentukan krunya, castingnya di tempatnya di mana dan minta izin. Nah, ini adalah proses produksi. Nah, di sini ada ya ide itu banyak sekali sebenarnya. Ide itu mencolokkan menjadi guru kreatif ya. Jadi semua harus ada ide. Terus penyusunan naskah, membuat storyboardnya. Nah, contoh-contoh seperti ini. Sebenarnya pembuatan skrip naskah itu banyak contoh-contohnya. Ini contoh pertama, di situ ada visual, ada audio dan ada waktu. Kenapa harus ada naskah dan skrip? Kalau tidak ada naskah dan skrip, ntar cerita videonya tidak beraturan. Ya. Tapi kalau misalkan ada naskah dan skrip, videonya akan teratur, scene berapa, terusnya audionya apa, waktunya berapa, cut dan cut-nya apa, itu salah satunya. Lalu di sini adalah ini contohnya seperti ini. Lalu ada contoh lagi seperti ini, ya. Ini ada contoh lagi. Ada namanya di situ adalah ada scene satunya, in di ruangan atau ya ekstronya di mana, di luar ruangan. Nah di sini ada castingnya siapa aja. Di sini contohnya. Lalu yang ketiga ini sama. Ini visual dengan narasi. Mana yang kamu inginkan? Mana yang kamu pahami? Intinya, semua proses skrip itu punya aturan atau punya table atau punya urutan. Ya. Paham di sini? Oke. Nah, ada tanya tentang proses naskah. Jadi ada 3 pembuatannya. Seperti ini bisa atau ya, Pak, bisa nggak kalau visual sama audio doang? Bisa. Waktunya durasinya berapa nih? Nah, durasi itu sangat penting ya, karena kalau misalkan kalian pembuatan naskah atau video tanpa durasi panjang, itu otomatis
menjadi lendernya kelamaan. Tapi kalau misalkan scene 1 durasinya berapa 1 menit, scene 2 misalkan 2 menit, nah fullnya menjadi 5 menit, ya itu kita tentukan seperti itu. Jadi ada aturan, ya. Beda dengan film laga. Kalau film laga itu 30 menit paling lama. Oke. Nah di situ ada praproduksi. Nah praproduksi itu peralatan perekaman. Nah harus ada kameranya. Kalau kamera nggak ada berarti handphonenya atau juga screen recordernya atau juga alat untuk merekamnya atau juga di situ sifatnya untuk menginstalasi suatu media video bisa macam sekali, bisa HP, bisa kamera, ya, atau backgroundnya bisa, atau suaranya bisa mikrofon, itu salah satu. Terus alat bantunya ada tripod agar kamera itu tidak bergoyang, ya, atau tidak bergerak. Terus ada namanya lampu kamera, pencahayaan, lighting, ya. Ada cahaya itu cahaya alam atau cahaya buatan, ya itu salah. Kondisi ruangan atau cahaya. Ya. Terus mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar, itu salah satunya. Nah, maka dari itu peralatan perekam itu sangat perlu sekali, ya. 4 komponen ini sangat perlu sekali. Kamera, tripod, kedua lampu, mikrofon. Nah, itu pun kalau misalkan salah satu 4 itu sudah terpenuhi, otomatis pembuatan video berjalan dengan baik. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Lalu proses videonya dia produksi, ya. Nah, proses produksi itu berarti di mana suatu gerakan kamera itu ada namanya panning, ya, action dari pull up-nya, ada namanya tilting, ya, dari atas ke bawah, dari samping, ya. Itu mau seperti apa gerakannya, ya. Kalian sudah dipelajari angle-angle-nya dan cara untuk memegang suatu kamera, ya. Tinggal menginteraksikan atau juga mempraktekkan tugas-tugas yang Bapak berikan. Ya. Karena kalau misalkan kamu di situ nggak praktek, ya otomatis apa yang kalian pelajari selama ini ya sia-sia. Karena interaksi kamu adalah suatu praktek. Nah, di sini. Nah, ada prosesnya ya, prosesnya tergantung dari long shoot-nya, full shoot-nya, medium long shoot-nya, di sini mid shoot-nya, di sini medium close up, close up. Nah, ini yang harus kamu perhatikan, ya. Cara langsungnya itu mengambil secara keseluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki. Gambar diambil dari jarak jauh seluruh objek kena hingga latar belakang. Lalu full shoot-nya akan menggambar objek secara penuh dari kepala sampai ke kaki. Ya. Terus media long shoot-nya atau MLS-nya gambar diambil dari jarak yang wajah hingga misalkan 3 titik di sini. Ya, tidak full, hanya lutut, ya. Dalam objek satu objek maka tanpa dari sampai lutut saja. Misut ada menunjukkan mulai dari bagian pada pinggul, pinggang, ya. Ukuran MS berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi, ya. Lalu pas pinggang masuk ke medium close berarti dada, ya. Ya, menunjukkan mulai bagian kepala sampai bahu, merupakan standar mengambil gambar dalam wawancara. Lalu close up berarti kepala. Paham di sini? Ya. Mengambil dari jarak dekat dalam merekam gambar subjek yang tengah melakukan aksi, maka EO berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah di dalam hanya sebagai dari objek yang terlihat seperti hanya muka atau tidak muka saja. Nah, dari gambar ini berarti tinggal ekspresinya. Ekspresi itu adalah suatu karakter, ya, suatu karakter, ya. Kalau misalkan posisi long shoot sudah paham, full shoot sudah paham, medium shoot sudah paham, mid shoot sudah paham, medium close up sudah paham, close up sudah paham, tinggal actingnya, karakter, ya, karakter atau juga skrip atau naskah yang kita
Oke. Lalu di sini adalah gerakan, nah di gerakan ini sama tadi. Nah di sini pencahayaan. Ya. Kenapa perlu ada pencahayaan? Karena kalau misalkan nggak ada pencahayaan, hasil dari video itu tidak sempurna. Ya. Nah di sini ngambil objeknya, angle, lead area, ya, back lead area, angle lead area, sheet lead area. Di sini lead di bawah. Nah ini ada pencahayaan. Ya. Pencahayaannya bebas. Ya kalau misalkan ada standar lampu, ya lampu. Kalau misalkan ada lighting kodok, ya lighting kodok. Ya tergantung dari media dimensinya. Ya. Itu bisa diatur cahaya. Tinggal kita mengimajinasikan ide dari pencahayaan. Ya. Itu salah satunya. Ya. Nah, di sini ada namanya proses juga. Di sini ada tata suaranya. Ya. Nah, tata suara itu kita menggunakan mikrofon. Ya. Kalau misalkan kalian membuat suatu video tidak ada suaranya, berarti otomatis hasilnya tidak sempurna, hanya gambar saja. Ya. Di situ salah satunya. Di sini ada. Nah, mikrofon itu banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Kamu bisa melalui mikrofon yang sifatnya kabel wireless, bisa shotgunnya atau menggunakan perangkat yang ada di kamera, atau juga bisa mic ya, atau juga bisa mobile atau fish wallet yang bersifatnya itu memuat yang batang, lalu di situ ada suatu benda yang fish walletnya ya. Nah ini digabungkan, posisinya kamu lihat, intinya kamu cek terlebih dahulu alatnya berfungsi apa enggak. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, kita alatnya kita cek, ya, kita cek, ya. Kenapa harus dicek? Karena kalau misalkan sudah terjadi interaksi, kalau misalkan alatnya tidak bisa, itu otomatis pengulangannya lebih lama. Ya. Pengulangannya lebih lama. Maka dari itu alat-alat yang kita gunakan itu harus dicek kembali, baik itu kameranya berfungsi apa tidak, cara merekamnya, cahayanya, lightingnya, dan juga perlu adalah naskah atau skripnya mau seperti apa urutannya. Ya. Nah itu harus ada tim, ya. Gak mungkin sutradara itu memegang kamera, mungkin nggak? Kamu sutradara, cut kameranya di depan, gak mungkin. Ya itu salah satunya. Oke. Nah di sini adalah pasca produksinya. Nah, pasca produksi adalah capturingnya, ada importnya, hasil dari semua digabungkan menjadi satu. Misalkan di situ video-videonya atau suara-suaranya digabungkan menjadi satu, lalu menjadi diimport, digabungkan menjadi satu. Ya. Lalu ada editingnya, ada render. Nah render ini proses terakhir ya. Render ini proses terakhir. Balik itu dari sini misalkan sebelum importing itu adalah sebelum penggabungan gambar, sebelum pencahayaan suara, lalu diimport, lalu diediting, lalu dirender. Render itu menjadi sempurna, ya, hasilnya menjadi satu. Ya. Biasanya render ini tergantung dari video-video yang kita gabungkan. Semakin banyak video kita gabungkan, semakin banyak suara dan semakin banyak efek dan semakin banyak color grading, otomatis rendernya semakin berat. Oke. Tuh. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya Pak. Oke. Saya mau tanya di proses produksinya itu kan tadi ada penjelasan tentang tata suara. Di situ ada beberapa mic yang gunaannya kan ada mic yang wireless, ada juga yang handheld. Itu bedanya apa ya? Dan pengaturan suaranya apakah memengaruhi videonya nanti bakal kayak gimana? Kalau misalnya jenis mic-nya beda-beda, misalnya kalau wireless bisa jadi kayak gimana? Kalau handheld kayak gimana hasilnya gitu Pak? Makasih. Ya. Oke. Kalau misalkan dari mic lebih baik itu mic-nya satu merek. Ya. Tapi kalau misalkan kamu beda merek berarti cara editing audionya lebih lama. Karena satu produk itu otomatis perangkat atribut itunya hardware itu berbeda-beda. Nah, aplikasi itu banyak sekali sebenarnya, tapi memang prosesnya akan aturan yang sifatnya satu merek itu hari itu 1 menit jadi, yang beda merek bisa diakal-akalin itu otomatis bisa 2 jam atau 5 jam. Ya. Lebih dominan, lebih bagus satu merek. Ya.
Ya, tapi kalau misalkan kamu perpaduannya supaya suaranya otomatis kan ada aplikasi kan, jadi gabung. Ya. Itu bisa, tapi prosesnya ya akan bertahap, beda dengan satu suara. Oke, bisa paham di sini? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, ada yang mau nanya lagi? Alif, ada yang mau nanya? Sebelum Bapak tutup. Ada yang mau nanya? Saya Pak, Iya. Pak. Pada saat proses praproduksi itu kan tadi Bapak jelasin ada proses pembuatan naskah. Selain naskah itu apa aja tuh Pak yang harus dibuat tuh Pak? Oke. Itu aja. Terima kasih. Naskah yang harus kayak buat itu ceritanya apa dulu? Ya. Misalkan kemarin kan Bapak kasih tugas itu ceritanya tentang pembuatan satu skrip pertamanya adalah mempromosikan suatu produk, ya. Mempromosikan suatu produk. Kedua adalah proses pembuatan sinematik bahan-bahannya, ya. Berarti produk yang ditonjolkan adalah bahan-bahannya. Ketiga itu mempromosikan brandnya. Nah, karena kamu jurusannya DKP, berarti brandnya menggunakan logo, ya. Terus cupnya bagaimana, packagingnya bagaimana, itu mempromosikan, ya. Terus pas sudah mempromosikan adalah pemasarannya, hasil dari produknya yang kita buat suatu cerita itu pembuatan proses, misalkan minuman kemarin minuman cendol, berarti kan proses cendolnya bagaimana. Nah, otomatis hasil proses cendolnya berarti kita harus meminta penilaian orang lain. Satu, packagingnya, logonya bagus nggak? Ya, packagingnya bagus nggak? Ya, gitu. Otomatis kita jual, rasanya yang kita buat menjadi cendol, rasanya otomatis bukan sekedar kita membuat suatu proses video saja, tapi kita memproses suatu hasil dari yang kita jual. Ya, jadi karena kamu jurusan DKP, berarti Bapak ajarkan satu proses pembuatan naskahnya, urutannya, scene-scene-nya. Kedua adalah proses pembuatan bahan untuk cendolnya. Nah, pembuatan bahan cendolnya atau dibuat video sinematik. Ya. Ketiga adalah proses packagingnya. Nah, selama ini kan kamu belajar logo tuh. Nah, keempat proses penjualannya cendolnya dipasarkan. Lalu yang keempat adalah yang kelima selanjutnya adalah penilaian hasil pembelinya. Ya, ditanyakan otomatis. Kalau misalkan kamu sebagai pembuat, sebagai pemain, tanpa ada orang melihat suatu audiens untuk melihatnya, nilai kita akan tidak ada. Tapi kalau misalkan ada penilai, berarti menurut si pembeli itu satu, rasa cendolnya enak. Terus tanya lagi, packagingnya bagus apa nggak? Bagus. Nah, itu salah satunya. Ya. Jadi semuanya saling membutuhkan. Kenapa Bapak ngajar seperti itu? Karena dari segi prakteknya kamu dapat, dari segi pemasarannya kamu dapat. Karena SMK itu kamu bisa sekalian kerja dan sekalian bisa wirausaha. Itu salah fungsinya. Ya. Jadi intinya suatu naskah itu ada harus alur urutannya. Skrip 1, skrip 2, skrip 3, yang mana openingnya, yang mana closingnya. Nah, otomatis semua itu. Kenapa? Kalau misalkan tidak menarik videonya, otomatis kan pas kamu promosikan itu udah hasil profil kamu kan. Misalkan profil kamu dilihat bagus, berarti kan definisi pembuatan videomu bagus. Tapi rasa KWA kamu bagus apa enggak nih? Itu salah satunya. Karena dari segi prakteknya kamu dapat, dari segi pemasarannya kamu dapat. Karena SMK itu kamu bisa sekalian kerja dan sekalian bisa wirausaha. Itu salah fungsinya. Ya. Jadi intinya suatu naskah itu ada harus alur urutannya. Skrip 1, skrip 2, skrip 3, yang mana openingnya, yang mana closingnya. Nah, otomatis semua itu. Kenapa?
kalau misalkan tidak menarik videonya, otomatis kan pas kamu promosikan itu kan hasil profil kamu kan. Misalkan profil kamu dilihat bagus, berarti kan definisi pembuatan videomu bagus. Tapi rasa KWA kamu bagus apa nih? Itu salah satunya. Ya, bisa dipahami di sini? Ada lagi? Sulaiman, kenapa ada lagi? Oke, paham di sini ya? Apa? Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi ya? Tidak Pak, cukup. Cukup. Oke, untuk menghilangkan stres atau juga untuk refreshing, kita membuat suatu refleksi ya. Refleksi di mana membuat suatu semangat untuk kalian ya. Oke, kalian bisa diri semua ya, refleksi. Karena kan waktu sudah ini ya, refleksi. Udah jam lahir biasanya kan ngantuk ya. Kita buat refleksi. Coba hitung dari sini ya. Kita Bapak ada permainan supaya refleksi, ada refleksi supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Hitung dari sini berapa? Suaranya nyelok. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17 16, 23, 24, 25, 27, 28. 9, 30. Oke, urutannya udah berapa tadi? 30. Setiap kalian itu ngapalkan nomornya ya. Hafalkan. Oke, Bapak ada permainan ya. Ada permainan di mana permainan itu supaya kefokusan kalian itu otomatis dah paham? Hafal? Apa nomornya? Apa Pak? Biar tahu. Oke, Bapak ada permainan. Contohnya gini. Ini tangan. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat sayang, sayang. Pernah dengar nggak lagu itu? Oke, coba saja. Rasa 2 kali ya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Dah paham? Yang kita. Saya suka. Nama saya siapa? Alwan. Saya suka nomor berapa sebutin? 13 berarti kan otomatis yang nomor 13 rasa sayang sayangi lihat dari jauh sayang sayangi saya si sebutin nama lalu dilontarin lagi nomornya. Oke, Bapak mengetes kefokusan kalian. Oke, dari Bapak ya. Oke, kita mulai ya. Rasa sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Saya si Ridwan, saya suka nomor 5. Rasa sayang, saya suka nomor 12 ya Pak? Ayo, yang nggak bisa maju. Coba, yang maju tuh. Maju. Fokus lewat ini, dah. Oke. Coba, kamu depan. Praktekin rasa sayangi, saya suka kamu. rasa sayangi, bareng. Rasa sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang. Saya Reja dan saya suka angka berapa? Saya suka angka 14. Sayangi 14 siapa tuh?
Ya. Lihat dari jauh rasa sayang. Saya Alam Syah Alam suka nomor 13. Rasa sayangnya dilihat dari jauh rasa sayangnya. Saya Kristo suka angka 15. Lihat dari jauh rasa sayangnya. Saya Nista suka nomor 16. Rasa sayangi, rasa sayang. Lihat dari jauh rasa sayangnya. Saya Syafiq, saya suka nomor 20. Rasa sayang. Lihat dari jauh rasa sayang. Saya Dimas. Saya Budi, saya suka nomor 23. Kalau tiga siapa? Lihat dari jauh rasa sayang. Saya Dharma juga nomor 10. Rasa Sayang, rasa sayang. Kalau disebutin kan aja ya. Oke, bos, kalian semua. Oke, cukup sekian. Untuk refleksinya semoga bermanfaat untuk kalian untuk fokus dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.